Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya robbal alamin. Bos, di pertandingan kedua Piala Kemerdekaan nanti, tim nasional Indonesia U17 akan bertemu tim kuat Uzbekistan U17, bos. Kenapa saya bilang ini tim kuat? Karena tim Uzbekistan ini secara ranking FIFA memang benar mereka sangat-sangat jauh sekali di atas kita. Ditambah lagi timnas U17 Uzbekistan kemarin menjadi juara Piala Asia, yang artinya apa? Artinya tidak bisa dipungkiri timnas U17 Uzbekistan untuk tahun ini adalah tim satu-satunya yang terbaik di seluruh negara-negara Asia. Nah, ini bos. Aku di konten kali ini mempunyai beberapa masukan untuk Coach Nova Arianto dalam menghadapi Uzbekistan U17 nanti, bos. Yang pertama, bos, jadi tidak usah bertele-tele, langsung ke tujuan. Semoga masukan dariku ini bisa dipakai untuk Coach Nova Arianto. Yang satu, di laga pembukaan pertandingan nanti, kedua kapten pastinya akan disuruh memilih tempat atau bola. Ini bos, yang saya harap untuk kapten Indonesia U17, pilihlah bola terlebih dahulu. Setelah bola dipilih, kick off babak pertama dimulai. Lah, ini kuasailah bola sebaik mungkin, jangan sampai kerebut lawan. Menyerang pelan-pelan dari belakang, melihat situasi ada peluang langsung, bos. Dan yang saya harap peluang itu terjadi melalui sayap kanan dan kiri tim nasional Indonesia. Lah, giring sudah, langsung cutback umpan. Dan yang aku harap umpan itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Intinya adalah kuasai bola, manfaatkan peluang sebagus mungkin. Dan yang kedua masukannya, bos, tolong Coach Nova Arianto tanamkan ke pemain-pemain Garuda Muda kita sebelum kick off pertandingan atau mulai sekarang, bahwasannya, hei anak-anak muda, untuk pertandingan melawan Uzbekistan, kalian jangan berpikir menang dulu, buang ke laut masalah menang dulu, mencetak gol berapa, buang ke laut itu. Tanamkan main sepak bola yang bagus dan benar saat melawan Uzbekistan. Lah, benar dari mana, bos? Ini, jangan melakukan blunder, umpan passing yang benar. Pemain yang mendapatkan bola cari ruang kosong yang benar. Terus di lini belakang, main yang benar dari segi, jangan salah penempatan posisi. Jangan kasih ruang kosong untuk pemain lawan. Disiplin. Terus ketahuilah terlebih dahulu pergerakan lawan, alias pantau pergerakan lawan bila mana dia bergerak tanpa bola. Ini, bos. Lah, untuk masukan yang ketiga untuk Coach Nova Arianto kepada pemain-pemain anak-anak muda kita, yang saya lihat saat pertandingan
Uzbekistan melawan timnas U17 Mali tadi. Live saya lihat full, saya pantau bos. Pemain Uzbekistan ini jika dipres tinggi, ternyata mereka juga sangat-sangat kebingungan. Ending-endingnya mengumpan bola dengan tidak terarah. Meskipun Uzbekistan adalah kualitas nomor 1 Piala Asia. Ini yang ku maksud bos. Tolong Coach Nafa Arianto, ketika pemain kita mendapatkan bola, kuasai dengan baik. Tetapi ketika bola dikuasai lawan Uzbekistan nanti, jangan kasih kelonggaran seinci pun. Bola masih di radar mau ke umpan teman lawan, langsung dekati press. Ini jaga ketat setiap pemain-pemain Uzbekistan. Bos, rata-rata pemain belakang Uzbekistan tadi bermain bola pelan-pelan dari lini belakang. Jangan biarkan itu bos. Untuk Coach Nova Arianto kepada Garuda Muda, jangan biarkan pemain Uzbekistan membangun serangan mulai awal. Ini please tolong lakukan ini. Yang saya lihat dari timnas U17 Uzbekistan melawan Mali tadi, jika dipres mereka juga payah bos. Sama halnya seperti timnas kita. Ya, ini tip bos. Tip salah satu kunci untuk melawan Uzbekistan nanti. Bos, ada pemain-pemain timnas U17 yang sangat-sangat mencolok kualitasnya ketika timnas U17 melawan Tajikistan kemarin bos. Siapa dia? Ayo. Bukan pencetak gol seperti Mirza dan Alberto, melainkan satu Sahabi Goli. Pemain ini pergerakannya seperti membingungkan lawan bos. Dia tenang secara berpengalaman. Ini tanda-tanda salah satu kunci keberhasilan strategi PSSI. Kenapa? Sahabi Goli ini kan sekarang bermain untuk skuad Persija-Jakarta. Sementara PSSI dan PT LIB memberi aturan khusus untuk Liga Indonesia, diwajibkan memainkan 1 atau 2 pemain muda selama 45 menit di setiap pertandingan. Yang saya lihat, Sahabi Goli ini sering dimainkan ketika Persija bertanding. Sahabi Goli diberi kesempatan meskipun hanya 45 menit. Hasilnya terbukti bos. Di pertandingan kemarin Sahabi Goli ini ketika mendapatkan bola, pemain ini tidak panik, tidak gugup, berani. Ini yang menjadi pemain Sahabi Goli terlihat mencolok kemarin. Berarti dari segi mental pemain ini sudah teruji karena sering dan terbiasa bermain dengan pemain-pemain senior, pemain top, pemain luar negeri di Superliga. Ini keberhasilan PSSI memberi kesempatan pemain muda untuk berlaga di Liga Superliga. Terus pemain yang kedua yang saya lihat mencolok, Evanda Florasta. Meskipun Evanda Florasta tidak mencetak gol, tapi umpan-umpannya begitu matang. Terus pergerakannya sering sekali membahayakan pertahanan lawan. Dan Evanda Florasta kemarin hampir beberapa kali mencetak gol bos. Mungkin saat melawan Tajikistan bukan keberuntungan Evanda Florasta. Dan yang terakhir alias yang ketiga, pemain U17 Indonesia yang sangat-sangat mencolok saat melawan Tajikistan, yaitu Matthew Baker, pemain diaspora dari Australia. Pemain ini bos tenang satu ketika mendapatkan bola, disiplin,
Terus pergerakannya, umpan-umpan terobosannya, meskipun pemain belakang, tapi sangat-sangat luar biasa Matthew Baker ini. Dan seringkali tackle-tacklenya bersih dan sanggup membendung serangan lawan dengan begitu sempurna. Kenapa Matthew Baker perkembangan kualitasnya begitu cepat? Karena selain bakat dan kecerdasan, Matthew Baker ini seperti yang kita ketahui bersama kemarin sudah mulai dipercaya. Timnya Melbourne City di Liga nomor 1 Australia menjadi tim inti, menjadi starter, meskipun pemain ini secara usia masih 16 tahun. Wow, ini yang namanya pentingnya pemain muda diberi kesempatan untuk berlaga di Liga Top Senior atau Superliga. Masukan juga untuk PSSI, langkahnya sudah benar, memberi aturan pemain muda main 45 menit di setiap pertandingan bagi klub masing-masing. Tapi untuk kedepannya, Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, bujuklah Ketua Umum PT LIB, bujuk terus berundinglah untuk memajukan sepak bola Indonesia dari segi pembinaan. Masukannya adalah, mintalah kepada Liga PT LIB untuk menambah satu pemain lagi di aturan yang sudah ditentukan itu. Jadi di setiap pertandingan wajib memainkan 2 pemain muda, entah U23, U20, bahkan U17, untuk bermain sampai 45 menit minimalnya. Ingat, 2 pemain setiap pertandingan dari berbagai klub Superliga. Ini bos, langkah masukan untuk PSSI dan PT LIB. Kenapa saya bilang begitu bos? Jadi saya memberi masukan ini tidak hanya sekedar omon-omon saja. Begini penjelasannya bos. Pemain muda itu ingatannya masih cemerlang dibanding pemain-pemain yang sudah usia 25 tahun ke atas. Pemain muda jika mendapatkan ilmu baru langsung tertangkap di mindset alias otak. Seperti murid di sekolah, kalau murid masih kecil dibilangin, diajari, cepet nyantol. Kalau pemain yang sudah dewasa biasanya bebal, pikirannya sudah dalam posisi puncak, stuck di situ saja. Bisa menerima ilmu dari luar, tapi butuh perjuangan. Untuk pemain yang sudah usia atau sudah sempurna, kalau pemain muda, mumpung dari segi otaknya masih fresh, jika mendapatkan pengalaman tertentu maka akan merasuk dan tentunya bisa dinyatakan lewat pertandingan-pertandingan selanjutnya. Bisa dilakukan, maksudnya bos, bisa dicontoh oleh pemain muda. Oke bos, cukup sekian masukan Coach Nova untuk Coach Nova dalam menghadapi Uzbekistan, dan masukan untuk Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tentang pembinaan pemain muda di usia dini beserta PT LIB dalam memajukan sepak bola Indonesia. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Salam berjumpa di lain hari lagi. Plus salam olahraga. Waalaikumsalam.